Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, diberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri majelis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Ikhwan dan akhwat, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya menyampaikan materi kajian pada kesempatan malam hari ini, mungkin saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Apakah ada sesuatu yang sempurna di dunia ini ataukah tidak? Adakah sesuatu di alam dunia ini yang sempurna ataukah tidak? Jawabannya iya atau tidak. Cuma dua saja jawabannya, iya atau tidak. Tetapi mau milih yang pertama atau yang kedua ini jawabannya. Di dunia ini ada yang sempurna atau tidak sebenarnya? Sebelah sini jawabannya gimana? Di dunia ini ada yang sempurna atau tidak? Tidak ada yang sempurna. Mungkin jawaban yang akhwatnya juga sama. Ketika ditanya apakah ada di dunia ini yang sempurna, jawabannya tidak. Karena mungkin pengalamannya yang dia dapati apa? Katanya ada teman yang baik sekali, suatu saat pun tidak baik. Ada saudara yang baik sekali, suatu saat tidak baik. Ada suatu rumah yang sangat baik sekarang, kemudian apa? Besoknya ada yang lebih baik lagi. Ada mobil yang bagus sekali kita lihat, kemudian apa? Kita dapati di awal tahun muncul generasi yang baru lagi. Itu yang kita dapati, sehingga kita menjawab tidak ada sesuatu di dunia ini yang sempurna. Padahal ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, dan itulah anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Apakah yang sempurna itu? Agama Islam. Tidak ada nikmat, tidak ada sesuatu yang sempurna di alam dunia ini kecuali agama Islam saja. Selainnya enggak ada yang sempurna, hanya agama Islam dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini telah sempurna. Jadi kalau ditanya ada yang sesuatu yang sempurna enggak di dunia ini, jawabannya gimana? Ada. Jawabannya apa? Agama Islam. Ada sesuatu yang sempurna, dan yang sempurna di dunia ini adalah agama Islam. Agama yang tidak perlu kepada pengurangan dan tidak perlu kepada penambahan. Agama yang sempurna dari segala macam sisinya. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah saya akan sampaikan beberapa poin tentang thalabul ilmi, tentang mencari ilmu. Mencari ilmu adalah suatu kewajiban. Thalabul ilmi adalah merupakan suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah bebankan kepada seorang hamba di alam dunia ini. Wajibnya mencari ilmu adalah didahulukan atas segala kewajiban yang lain. Jadi kewajiban mencari ilmu didahulukan atas ibadah yang paling wajib sekalipun. Kewajiban yang terbesar apa bagi seorang manusia di dunia ini? Kewajiban terbesar apa? Salat, puasa, ataukah zakat?
Pilih A, B, C, D. Tambah satu lagi, haji. Puasa, salat, zakat, haji. Mana yang paling besar? Salat yang paling besar itu. Adakah kewajiban yang lebih besar dari salat? Apa? Bertauhid, mentauhidkan Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kewajiban yang terbesar. Jadi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kewajiban yang terbesar. Tetapi ketahuilah, ada kewajiban yang mendahului kewajiban untuk bertauhid. Apa? Thalabul ilmi, mencari ilmu. Sebelum seorang bertauhid, maka dia harus berilmu tentang tauhid tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Fastaghfir li dzambik, maka mintalah ampunan atas dosa-dosamu. Ayat ini sangat jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan tauhid, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu yang sebelumnya, yaitu talabul ilmi, yaitu ketahuilah. Diperintahkan oleh Allah agar kita mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Baru setelah itu diperintahkan untuk mengetahui yang lainnya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwasanya talabul ilmi adalah sesuatu yang sangat besar, adalah ibadah yang paling agung. Karena dengan talabul ilmi, dengan mencari ilmu, yang dimaksudkan di sini adalah mencari ilmu agama, seorang bisa lurus akidahnya, seorang bisa benar ibadahnya, dan seorang bisa benar muamalahnya. Apakah mungkin seorang yang enggak pernah mencari ilmu, enggak pernah datang ke majelis ta'lim, kemudian orang tersebut bisa lurus akidahnya, bisa terbebas dari kesyirikan? Jawabannya kira-kira gimana? Mungkin enggak. Orang yang enggak pernah hadir di majelis ta'lim, kemudian hidup bersama masyarakat yang bergelimang dengan kesyirikan, dengan kekufuran dan lain sebagainya, akidahnya selamat mungkin enggak kira-kira? Enggak mungkin. Apakah mungkin ibadah seorang tidak bercampur dengan bid'ah ketika seorang itu tidak hadir di majelis ta'lim? Tidak ada jaminan. Demikian juga dalam masalah muamalah. Seorang tidak bisa selamat daripada muamalah-muamalah yang diharamkan oleh Allah ketika seorang tidak hadir di majelis ta'lim, ketika seorang tidak pernah tafaqquh fid din. Maka inilah perlunya seorang hadir di majelis ta'lim, perlunya seorang mengkaji ilmu agama, mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Apa faedahnya tadi saya sebutkan? Akan lurus akidah, kemudian apa? Benar ibadah, dan juga benar dalam masalah apa? Yang ketiga, muamalahnya. Jadi seorang muslim akan benar ibadahnya, akan benar akidahnya, akan benar muamalahnya ketika seorang tersebut adalah tafaqquh fid din. Dia memahami agama, menggali nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, menggali ajaran-ajaran Islam yang telah sampai ke tangan kita di zaman kita sekarang ini melalui para ulama. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang yang tafaqquh fid din, seorang yang mempelajari agama, yang memahami ajaran Islam ini. Keutamaan yang pertama adalah sebagaimana yang saya sebutkan, yang saya gambarkan tadi pertama, bahwasanya seorang bisa lurus ibadahnya, bisa benar ibadahnya, lurus akidahnya, dan juga benar muamalahnya ketika seorang thalabul ilmi. Ini faedah yang pertama. Karena tidak diragukan lagi
bahwasanya kita dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukanlah untuk sesuatu yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah punya suatu hikmah di belakang penciptaan manusia di alam dunia ini. Apa tujuan? Apa hikmah penciptaan umat manusia di alam dunia ini? Setiap kita tahu insyaallah ayatnya. Apa tujuan penciptaan kita? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kecuali hanya untuk mentauhidkan aku, kata Allah, dalam peribadahan. Maka ketika kita mengetahui tujuan terbesar adanya kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, maka ibadah tersebut hanya akan benar, hanya akan lurus dengan talabul ilmi, dengan mencari ilmu agama. Ini faidah yang pertama, bahwasanya seorang yang tafaqquh fid din, seorang yang berusaha memahami agama, itu akan benar peribadahannya, akan benar lurus atau benar akidahnya, dan juga benar muamalahnya. Faidah daripada thalabul ilmi yang kedua adalah bahwasanya tafaqquh fid din ataupun memahami agama itu merupakan jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang dia mencari ilmu di dalamnya, seorang menempuh perjalanan kemudian dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya dengan ilmu yang dia dapat. Karena di situ disebutkan bihi, dengan ilmu. Allah akan memudahkan orang tersebut dengan ilmu yang didapatkan jalan menuju surga. Setiap kita mendambakan untuk masuk surga. Setiap kita menginginkan untuk menggapai kenikmatan surga. Karena kita telah tahu bahwasanya sebagaimana disebutkan tadi, di dunia ini enggak ada sesuatu yang sempurna kecuali agama Islam. Kenikmatan yang kita rasakan tidak ada yang sempurna, baiklah itu makanan, minuman, ataupun kesenangan-kesenangan yang lainnya. Enggak ada sesuatu yang sempurna, enggak ada akhirnya. Orang anak poleh, enggak ada akhirnya, ujungnya. Kalau kita mencicipi sesuatu makanan yang enak, maka besok akan dibuat kreasi baru. Para pakar kuliner senantiasa mengkreasi makanan baru. Contohnya sajalah sekarang, hari-hari ini atau mungkin tahun ini gitu, kita akan dapati begitu banyak makanan baru yang 10 tahun lalu ataupun 5 tahun yang lalu itu belum dikenal. Iya enggak? Kita akan dapat di pasaran begitu banyak makanan-makanan baru. Demikian juga kita mengetahui fasilitas-fasilitas yang lain yang di zaman sekarang ini ada, 5 tahun yang lalu itu belum ada, atau 10 tahun yang lalu belum ada. HP 10 tahun yang lalu ada sedikit sekali kalaupun ada. Sekarang subhanallah. Laptop ataupun yang paling baru sekarang apa? Generasi laptop paling baru apa sekarang? Tablet, keypad, itu yang paling baru. 10
10 tahun yang lalu enggak ada. Maka senantiasa semacam itu. Sekarang kita mengenal bahan bakar yang dahulu 10 tahun ataupun 50 tahun yang lalu itu belum ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk ada. Di zaman kita itu tidak ada sesuatu kenikmatan di dunia ini kecuali melainkan adalah belum sempurna, kecuali nikmat Islam yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang hakiki ataupun kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di alam surga. Kehidupan yang sebenar-benarnya yang Allah Subhanahu wa taala sediakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa, hanya bagi orang-orang yang dia tunduk dan taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita mendambakan surga, tetapi mungkin kita terpikir dalam benak kita untuk masuk surga harus berjihad, teneng apa teman. Untuk masuk surga harus berinfak dengan infak yang besar. Mungkin kita akan mengatakan juga teneng apa teman. Infak setengah harta seperti para sahabat, yora tayeng. Infak kayak Abu Bakar, seluruh hartanya diberikan di jalan Allah, yora tayeng. Tetapi ada jalan yang mudah yang dilalaikan oleh kebanyakan orang dan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminan tersebut? Hadis yang saya bacakan tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan yang dia mencari ilmu padanya, akan dimudahkan baginya dengan ilmu yang dia dapat jalan menuju surga. Sekarang pengorbanan yang dirasakan oleh seorang, pengorbanan untuk mencari ilmu, berapa besarnya sih? Hadir di majelis ta'lim, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa disuruh bayar? Suruh bayar ustadznya umpamanya? Enggak kan? Dari rumah ke sini, berapa biaya yang dikeluarkan? Berapa biaya yang dikeluarkan? Cuma jalan kaki, modalnya kur sandal jepit tok. Umpamanya yang dekat-dekat sini kan modalnya sandal jepit tok yang di kos-kosan. Bensin pun, kalau bensin dikatakan sebagai modal, berapa sih paling? 1000 biar ngantek tekan masjid. Kan gampang sekali. Subhanallah. Maka kita senantiasa harus merasakan bahwasannya, harus menghayati bahwasannya ketika seorang hadir di majelis ta'lim itu dalam suatu ibadah yang besar. Jangan sampai kita sia-siakan. Dan harus kita senantiasa menghadirkan niat ikhlas dalam thalabul ilmi kita. Di satu sisi, thalabul ilmi adalah jalan menuju surga. Di sisi yang lain, kalau seorang thalabul ilmi tetapi dia tidak meluruskan niatnya, hanya mengharapkan pahala dari Allah, hanya mengharapkan ridha Allah, dan juga mengharapkan surga saja, kalau tidak semacam itu, maka ini adalah wabal, adalah musibah yang akan diberikan kepada orang tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 3 kelompok orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam surga, dicampakkan ke dalam neraka. Kira-kira siapa mereka? Apakah mereka para pezina? Apakah mereka para peminum khamar? Apakah mereka orang-orang yang memutuskan silaturahmi dengan orang tuanya? Jawabannya tidak. Tetapi siapakah mereka? Orang-orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang mereka mendatangkan amalan besar,
Amalan yang sangat mulia di hadapan kita. Apakah amalan itu? Yang pertama, dia adalah mujahid. Dia seorang yang berjihad. Kayak ngapakan delay wong mangkat perang jihad jajal. Wong ke perang tangannya si jidok, jarinya satu, itu sudah jerit-jerit ora karuan. Apa maning dia setor nyawa. Kira-kira kayak ngapakan delay, seberapa besar keberaniannya gitu loh. Subhanallah. Dia yang pertama ini adalah mujahid. Kemudian yang kedua mutasaddiq, orang yang banyak bersedekah. Dan yang ketiga adalah qari'un lil Quran, para pembaca Al-Quran, orang-orang yang berilmu, para alim. Loh, kenapa orang yang berjihad kok dimasukkan neraka pertama kali? Orang yang bersedekah pertama kali dimasukkan ke neraka. Orang yang berilmu, membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, kenapa kok mereka dimasukkan ke dalam neraka pertama kali? Jawabannya adalah ketika mereka kehilangan ikhlas. Mereka tidak menghadirkan niat yang lurus dalam melaksanakan amal ibadah tersebut. Sebesar apapun amalan ibadah, kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi musibah bagi seorang. Jadi boleh dikatakan bahwasannya thalabul ilmi itu adalah memiliki dua sisi yang sangat berbeda. Sisi yang pertama adalah ketika seorang thalabul ilmi, dia mengikhlaskan cari ilmunya karena memang benar-benar dia tahu, sadar dirinya itu enggak tahu agama, kemudian dia menggali. Ini orang-orang yang benar dalam niatannya. Kalau seandainya sisi yang kedua, maka sangat mengerikan sekali, dicampakkan ke dalam neraka, menjadi orang-orang yang pertama merasakan azab neraka. Kalau seperti itu enggak usah jihad. Kalau seperti itu enggak usah bersedekah. Kalau seperti itu ora usah ngaji. Gimana kira-kira seperti itu? Sepakat? Biar selamat dari neraka. Menora pertama lah. Bener nggak kira-kira kesimpulan semacam itu? Ora usah jihad lah. Mbok engko dicemplung nang neraka pertama. Ora usah sedekah, ora usah ngaji. Ngeri kan nanti malah dicemplungin neraka pertama kali. Bukan seperti itu. Tetapi yang benar adalah seorang harus menanamkan dalam jiwanya untuk suatu saat berjihad, mengorbankan apa yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian harus senantiasa menanamkan dalam dirinya berinfak, bersedekah. Kemudian yang ketiga, harus senantiasa menanamkan dalam dirinya untuk menjadi seorang alim, menjadi orang yang faham kepada agama. Yang dimaksudkan alim di sini bukan harus seorang alim yang pandai berceramah, tidak, tetapi seorang yang telah melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan keluarganya tentang kebaikan, mencegah keluarganya daripada kemungkaran. Inilah seorang alim. Yang semacam ini yang dikehendaki. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ini faidah yang keberapa tadi? Yang kedua, bahwasanya dengan memahami agama, seorang akan menempuh jalan menuju surga. Kemudian yang ketiga, bahwasanya tafaqquh fid din, memahami agama, itu merupakan alamat kecintaan Allah kepada seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan pintu ilmu kepada hamba tersebut, dibukakan pemahaman terhadap agama tersebut. Inilah tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Akan tetapi sangat disayangkan sekali di zaman kita sekarang ini, pandangan manusia kepada ilmu agama itu adalah sangat rendah sekali. Sampun memandang sebelah mata.
Bahkan ada yang merem kalau disebutkan keutamaan mencari ilmu agama. Kalau memandang sebelah mata mungkin masih mending ya. Merem siji tapi masih weruh. Disebutkan keutamaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, masih tahu dia. Tetapi sebagian orang memang sudah merem ketika disebutkan tentang keutamaan mencari ilmu agama, sudah nggak ada ketertarikan sama sekali. Contohnya begini sajalah. Ketika saya sampaikan di majelis taklim, bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak lumayan berprestasi, paling enggak ya nilainya 7,5 lah rata-ratanya, saya akan tanggung biayanya untuk masuk universitas favorit di Jakarta. Saya tanggung sampai S1 selesai, kalau berprestasi lagi saya tanggung sampai S2. Kira-kira yang bertanya berapa? Kalau majelis taklimnya banyak yang hadir, pada bertanya enggak kira-kira? Ini bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir umpamanya semacam itu. Pada bertanya semuanya setelah majelis taklim. Tetapi kalau sekarang saya tawarkan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada anak yang berprestasi nilainya 8 atau 8,5 rata-ratanya, saya akan tanggung untuk mondok belajar Al-Quran, hafalan Quran, ataupun jadi seorang dai, lulusan SMA umpamanya semacam itu, saya sekolahkan S1 ataupun S2. Kira-kira ada yang bertanya enggak? Nanti setelah kajian. Enggak ada yang tanya, yakin. Enggak ada yang tertarik sama sekali. Yang bertanya bagaimana coba? Datang kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya punya tetangga itu loh, miskin sekali. Mungkin kalau Pak Ustadz mau nyekolahkan. Subhanallah. Lu anak bapak di mana? Wah, anak saya itu nilainya 8,5 matematikanya. Kemudian apa lagi? Bahasa Inggrisnya 9,5. Dan yang lainnya nilainya 10. Masa harus disekolahkan di pondok? Masa harus belajar agama? Subhanallah. Ini kenyataan yang ada. Ini kenyataan yang harus dihadapi. Memang benar bahwasannya tidak setiap orang itu harus jadi dai. Tidak setiap orang itu harus menjadi ustadz ataupun menjadi seorang ulama. Tetapi kewajiban seorang adalah apa? Mengetahui sesuatu yang halal, mengetahui sesuatu yang haram. Gampang kalau mengetahui sesuatu yang halal dan yang haram. Gampang gimana? Enggak gampang. Banyak sekali seorang yang terjerumus ke dalam keharaman dan meyakini itu halal. Karena apa? Karena meremehkan bahwasanya mengetahui yang halal yang haram itu gampang. Iya kan? Iya apa tidak? Tidak apa iya? Banyak sekali orang yang meyakini selama bertahun-tahun sudah bekerja di sebuah instansi ribawi umpamanya semacam itu. Sudah jelas riba, tetap saja bertahan bertahun-tahun. Ini dikarenakan apa? Karena apa? Meremehkan. Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan kita, bahwasanya ketika Allah memilih seorang hamba untuk disayangi, untuk dicintai, untuk diberikan rahmat, untuk diberikan keberkahan kepadanya, Allah jadikan hamba tersebut faham kepada agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki atasnya kebaikan, maka Allah akan fahamkan kepada agama. Orang tersebut akan dijadikan faham kepada agama. Ini adalah beberapa poin yang merupakan keutamaan mencari ilmu agama, keutamaan untuk memahami ilmu agama. Waktunya bisa berapa? Jam berapa Isya? Jam 7.
Kurang 10 menit lagi ya. Berapa keutamaan mencari ilmu tadi sudah? 3. Keutamaan yang keempat, ketika seorang mencari ilmu, seorang memahami agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan karuniakan kepadanya beberapa hal. Sudah Isa ini. Allah akan berikan kepadanya ketenangan. Allah akan berikan kepadanya rahmat. Jadi orang yang mencari ilmu, orang yang faham kepada agama, atau lebih khusus lagi orang-orang yang hadir di majelis ta'lim, akan diberikan rahmat dan juga ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah." Dan seterusnya hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun," dan tidaklah suatu kaum berkumpul, fi baitin min buyutillah, dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah, dalam satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan, wa hafathu wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi dengan rahmat. Jadi orang yang hadir di majelis ta'lim, insyaallah kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan ketenangan, dan kehidupannya adalah kehidupan yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang terakhir yang ingin saya sampaikan tentang atharu tafaqquhi fid din fi qabulil amal, pengaruh pemahaman seorang kepada agama terhadap diterimanya suatu amalan. Penting gak sih kita berpikir amalan kita agar diterima? Gak sia-sia. Penting gak kira-kira? Penting gak? Sesuatu yang penting tentunya. Kita berpikir amalan kita tidak sia-sia. Coba saja bayangkan kalau seorang kuliah masuknya, kalau di UMP masuknya standarnya berapa? Ini saya mau tanya. Habisnya berapa lah standar yang standar ini? Masuk tahun pertama 8 juta. Per semesternya berapa? 3 juta? Semesteran? Semester berapa? Hampir 3? Hampir 3 juta lebih. Urung mangane, urung ngekose, urung jajane. Berarti kan banyak enggak kira-kira pengorbanan yang ditempuh dari pertama kali sampai jadi sarjana, apalagi yang kuliahnya sampai 18 semester. Marmepol. Iya kan? Yang 4 tahun saja, yang 8 semester saja itu sudah Masya Allah pengorbanannya berat sekali. Kalau saya nggak tahu anak saya bisa masuk di sini apa enggak gitu. Maksudnya mampu nggak membayar untuk uang sebesar itu. Kemudian suatu saat 4 tahun sudah selesai ataupun 5 tahun selesai. Kemudian sampai terakhir ketika mau wisuda, ternyata dosennya itu nggak mau ngasih ijazah. Ditanya, "Lah ya karep-karepku.
Ora awe ijazahnya karep-karepku, dosanya umpamanya semacam itu, error dosanya ini. Takdirkanlah error dosennya gitu. Enggak mau ngasih ijazah sama sekali. Kira-kira gimana? Nelangsa apa enggak? Berapa tahun itu yang dikerjakan? 4 tahun ataupun 5 tahun ataupun berapa semester tadi? 18. Kita akan merasa sedih sekali ketika pengorbanan yang kita lakukan semuanya itu sia-sia. Waktu yang kita korbankan, harta yang kita keluarkan, itu semuanya sia-sia. Ataupun mungkin ketika mau pembagian ijazah umpamanya semacam itu, dia ketika sudah dibagi, dia mendapatkan suatu musibah. Musibahnya apa? Ijazahnya dicuri. Wah, dicuri nih. Ada nggak ijazah dicuri? Kebakaran umpamanya gitu loh. Kebetulan asalnya dia dari Kalimantan. Kebakarannya apa? Rumahnya di Kalimantan. Jadi mau ke Purwokerto itu jauh sekali gitu. Umpamanya perjuangannya sia-sia. Itu cuma sekedar berapa tahun saja. Kita lihat kepada perjuangan seorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam sehari semalam saja yang ibadah salat itu sudah berapa rakaat? 17 rakaat sehari semalam. Kemudian kalau kita hitung dalam kehidupan seorang yang mungkin sampai 70 tahun, mungkin sampai 60 tahun, berapa perjuangan waktu yang dia keluarkan? Kemudian bukan cuma sholat saja, sedekahnya, memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Kemudian apalagi yang dikorbankan oleh seorang? Banyak sekali pengorbanan dalam kehidupannya, dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya meninggal, kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata amalannya sia-sia belaka. Dan tidak ada seorang pun yang sudah bisa menolongnya. Kalau di akhirat nggak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Yang bisa menolong seorang adalah amalannya saja. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan. Kira-kira bagaimana? Di hadapan kita ada neraka. Di hadapan kita ada siksa yang begitu dahsyat. Kemudian amal ibadah kita nggak ada gunanya sama sekali. Ini yang harus kita pikirkan. Bahwasanya kita harus berpikir, jangan-jangan ibadah kita selama ini adalah sia-sia. Jangan-jangan salat kita tidak dinilai pahala oleh Allah. Jangan-jangan puasa kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, dan juga ibadah yang lainnya enggak dinilai sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah mensyaratkan 2 perkara agar amalan ibadah seorang itu diterima. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'atur Rasul. Yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah, dan yang kedua adalah mencontoh bagaimana peribadahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya seorang dia sudah mengikhlaskan ibadahnya, tetapi dia adalah seorang yang membuat-buat agama dalam tata cara beribadah kepada Allah, maka amalannya juga akan sia-sia. Demikian juga kalau seandainya seorang ibadahnya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak ada ikhlas di dalam ibadahnya tersebut, maka ibadahnya pun akan sia-sia. Maka harus terkumpul 2 perkara dalam ibadah seorang kalau ibadahnya tidak ingin sia-sia. Kita pikirkan kepada beberapa tahun yang lalu, sudahkah ketika tahun itu saya beribadah dengan ikhlas? Sudahkah ketika tahun itu saya beribadah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah belum? Kita harus senantiasa melihat kepada amalan-amalan kita yang telah lalu. Agar apa? Agar nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita pun sudah bersiap
akan diganjar ataukah akan disia-siakan begitu saja amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah dan Rasulnya telah mensyaratkan ikhlas dan juga mutaba'atul Rasul, mengikhlaskan niat dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dinamakan dengan ikhlas itu enggak mungkin akan didapatkan oleh seorang kecuali seorang itu adalah thalabul ilmi, mencari ilmu agama. Dan seorang juga tidak mungkin bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bagaimana peribadahan, tata cara peribadahan kepada Allah kecuali dengan mengikuti kecuali dengan memahami agama, mencari ilmu agama. Jadi pengaruhnya sangat besar. Kalau seorang dia thalabul ilmi, mencari ilmu agama, maka sangat dekat sekali kemungkinan amalan ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia melakukan amal ibadah, dia landasi dengan ikhlas. Ketika dia melakukan amalan ibadah, dia akan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan thalabul ilmi dan juga pengaruh thalabul ilmi ataupun memahami agama Islam ini terhadap diterima atau ditolaknya amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mungkin ada pertanyaan silahkan. Monggo. Yang ditanyakan adalah ketika kita menyebutkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang mencari ilmu, menempuh suatu perjalanan mencari ilmu padanya akan dimudahkan jalannya menuju surga. Banyak orang yang menafsirkan bahwasanya ini ilmu adalah secara umum. Kemudian juga ketika orang menyebutkan ingin mewajibkan muridnya atau santrinya ataupun siswanya gitu, menyebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Kemudian mewajibkan ilmu seperti matematika, belajar komputer dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini kita harus kembali kepada pemahaman para ulama tentang masalah ini. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu tersebut? Apa yang dimaksudkan dengan ilmu tersebut? Para ulama menjelaskan al-muradu bihi ilmu asy-syar'i. Yang dimaksudkan dari ilmu yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ilmu yang mendatangkan surga, ilmu yang mendatangkan ketenangan hidup, itu adalah ilmu syar'i, sebagaimana disebutkan hal ini oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang dimaksudkan ilmu yang dipuji di dalam Al-Qur'an adalah ilmu syar'i. Kita kembali kepada pemahaman para ulama dalam masalah ini. Kalau seandainya orang itu mengatakan ilmu sifatnya umum, sok sekarang diumumkan semuanya. Apakah ilmu sihir? Ilmu kan? Mendatangkan ilmu perdukunan, ilmu juga. Wajib berarti belajarnya? Tentunya tidak. Maka kalau dikembalikan secara umum bahasanya ini ilmu adalah secara umum, maka adalah suatu kekeliruan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin masih ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa mencintai ilmu dan senantiasa berusaha untuk memahami, mengkaji ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik setelah kita mendapatkan ilmu untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.